Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai statistik dan evaluasi pelayanan rujukan. Perkenalkan, nama saya Windasari Paimang dengan stambuk A111200058. Apa itu statistik pelayanan referensi? Statistik pelayanan referensi adalah pelayanan referensi penunjang yang berupa kegiatan pengumpulan data kegiatan dalam menerima pertanyaan dan memberikan jawaban referensi. Adapun manfaat dari statistik referensi yaitu yang pertama, untuk menyajikan dan menerangkan data atau kegiatan pelayanan referensi agar diketahui dan mudah dibaca. Yang kedua yaitu sebagai salah satu bentuk laporan kegiatan pelayanan rujukan kepada pimpinan perpustakaan. Yang ketiga, untuk mensistematiskan bentuk dokumentasi kegiatan pelayanan referensi secara kuantitatif. Yang keempat, untuk dapat membandingkan antara kapasitas kegiatan pelayanan referensi dalam suatu periode tertentu dengan periode yang lain. Yang kelima, untuk mengetahui intensitas perkembangan kegiatan pelayanan referensi dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang keenam, sebagai data konkret yang dapat dipergunakan untuk dasar dalam memperbaiki atau mengembangkan program dan kebijaksanaan perpustakaan dalam aspek pelayanan referensi. Dan yang terakhir yaitu sebagai data konkret yang dapat digunakan untuk dasar dalam perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Selvianti, NIM A111200070. Selanjutnya, untuk kepentingan internal perpustakaan yang bersangkutan, data tersebut dapat dikelompokkan melalui yang pertama adalah klasifikasi jenis pertanyaan referensi. Pengelompokan menurut jenis pertanyaan ini seperti bahasa, terminologi, pemilihan bahan pustaka, data peristiwa, kegiatan, dan lain sebagainya. Kedua, macam kegunaan informasi yang ditanyakan. Pengelompokan ini berdasarkan untuk penelitian, untuk penulisan skripsi, untuk penulisan tesis atau disertasi, untuk penulisan karya populer, dan lain sebagainya. Ketiga adalah media yang digunakan untuk bertanya. Pertanyaan data jenis ini misalnya yaitu pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan disampaikan secara langsung, atau secara lisan tetapi melalui telepon, pertanyaan yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan surat, dan sebagainya. Selanjutnya atau yang keempat adalah media yang digunakan untuk menjawab. Jenis ini berdasarkan jawaban yang disampaikan secara lisan dan langsung kepada orangnya melalui lisan tetapi memakai telepon, jawaban yang disampaikan secara tertulis dan melalui surat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah cara pengumpulan data. Sumber data tentang pertanyaan referensi dan jawabannya adalah formulir pertanyaan dan jawaban referensi. Perhitungan dan pengumpulan data tersebut dapat dilakukan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun, bergantung kepada frekuensi dan banyaknya pertanyaan referensi yang masuk. Untuk memudahkan perhitungan data, sebaiknya pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan tabel atau form isian pertanyaan dan jawaban. Berikut adalah contoh tabel yang digunakan. Halo, perkenalkan nama saya Febrina Anastasia Tabadu dengan NIM A1120071. Baik, selanjutnya yaitu cara melaporkan. Segala kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan menghasilkan suatu hasil kegiatan yang perlu dicatat dan dilaporkan. Laporan data statistik referensi ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti tabel, grafik, atau diagram dan tekstual. Yang pertama tabel, yaitu suatu penyajian data statistik yang berupa angka-angka menurut sistem lajur dan baris. Keuntungan penyajian dalam bentuk tabel ini adalah singkat, jelas, dan dapat menampilkan data secara kuantitatif. Yang kedua, grafik, yaitu suatu bentuk penyajian data statistik yang berupa gambar atau diagram yang dibuat atas dasar tabel tertentu. Laporan dalam bentuk grafik atau diagram dapat menampilkan data secara kualitatif. Yang ketiga, tekstual, yaitu suatu bentuk penyajian yang berupa uraian verbal. Laporan dalam bentuk tekstual ini bisa sangat lengkap atau komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai keadaan layanan referensi di suatu perpustakaan. Halo,
Perkenalkan, nama saya Vidya Nur dengan nomor induk mahasiswa A111200078. Selanjutnya yaitu indikator kinerja pelayanan referensi. Pelayanan referensi atau yang disebut reference transaction didefinisikan sebagai semua permintaan informasi baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat, facsimile, email, telepon oleh pemakai yang memerlukan koleksi perpustakaan untuk keperluan informasi mereka. Untuk memperoleh data, perpustakaan harus mencatat semua transaksi reference yang dilakukannya selama 1 tahun. Apabila perpustakaan tidak memiliki catatan angka transaksi ini, perpustakaan bisa mendapatkan angka tersebut melalui survei. Pengambilan sampel harus mewakili hari-hari sibuk dan hari-hari sepi, juga bulan-bulan sibuk dan bulan-bulan sepi. Selama periode pengambilan sampel ini, petugas perpustakaan harus mencatat semua transaksi reference yang dilakukan oleh perpustakaan dengan menggunakan contoh formulir. Bila perpustakaan tersebut memiliki perpustakaan fakultas atau cabang, maka transaksinya harus juga dicatat. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan rumus, yaitu Reference Transaction Per Kapita, atau disebut ART atau GP. ART atau kepanjangannya Annual Number of Reference Transaction adalah jumlah transaksi pelayanan referensi yang diberikan kepada pemakai perpustakaan selama 1 tahun. Lalu rumus yang selanjutnya GP sama dengan Jurisdiction Population adalah jumlah populasi yang wajib dilayani oleh perpustakaan. Rumus selanjutnya yaitu RTPC atau Reference Transaction Per Kapita adalah rata-rata pelayanan referensi yang diberikan. Halo, saya Witri Wahyuni, NIM A111200084. Apa sih reference fill rate? Reference fill rate adalah presentasi jumlah pertanyaan yang dapat dijawab terhadap total pertanyaan referensi yang diterima. Persepsi terhadap pertanyaan yang dapat dijawab atau tidak diserahkan kepada petugas reference yang bersangkutan. Pilihan yang diberikan hanya 2, yaitu dapat dijawab dan tidak. Jika perpustakaan mempunyai data aktual mengenai pertanyaan yang diterima dan pertanyaan yang dapat dijawab, maka reference fill rate dapat dihitung dari data aktual ini. Namun, bila perpustakaan tidak mencatat pertanyaan ini, maka pertanyaan dapat mengambil sampel dari waktu-waktu tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Vistiana dengan NIM A111200077. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi pelayanan referensi. Berikut adalah cara-cara dalam mengadakan penilaian. Dari yang paling sederhana, misalnya hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman pustakawan, referensi sampai kepada cara-cara yang rumit dan memerlukan perhitungan dan analisa statistik. Evaluasi pelayanan referensi setidak-tidaknya tergantung kepada 2 faktor, yaitu yang pertama, sikap staf terhadap evaluasi itu sendiri. Yang kedua, keterampilan, uang, dana, dan waktu yang tersedia. Pada dasarnya, ada 2 cara dalam melakukan penilaian pelayanan referensi, yaitu yang pertama, penilaian langsung. Nah, penilaian langsung ini dilakukan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan referensi kepada pemakai. Misalnya, jumlah pertanyaan yang terjawab versus yang tidak terjawab, waktu yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian tidak langsung. Penilaian tidak langsung ini dilakukan pada hal-hal yang menyangkut anggaran, tenaga, koleksi jumlah, umur, dan nilai dari koleksi referensi tersebut. Walaupun penilaian tersebut dikelompokkan pada 2 cara, namun pada kenyataan, kedua cara penilaian tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, mau tidak mau, pustakawan referensi harus menilai kedua-duanya, baik penilaian langsung maupun penilaian tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia dengan nomor induk mahasiswa A1120064. Selanjutnya, evaluasi koleksi bahan referensi. Berhasil tidaknya pelayanan referensi selain ditentukan oleh keterampilan pustakawannya, juga ditentukan oleh kondisi koleksi referensi itu sendiri.
Untuk menjaga agar koleksi referensi tetap dapat diandalkan, maka perlu diadakan evaluasi secara berkala setiap periode tertentu karena kebutuhan pengguna bisa berubah setiap periode waktu tertentu. Dengan kata lain, bahwa koleksi yang hari ini bagus dan banyak dibutuhkan, mungkin tahun depan sudah tidak lagi demikian. Beberapa pertanyaan pokok yang mesti dijawab oleh pustakawan. Referensi untuk mengadakan evaluasi bahan-bahan referensi antara lain adalah: yang pertama, berapa ukuran optimum koleksi referensi untuk suatu perpustakaan tertentu. Ukuran jumlah koleksi referensi ini tidak hanya dilihat dari segi jumlah atau secara kuantitatif saja, tetapi juga mutu, relevansinya, atau kesesuaian bidang ilmu koleksi referensi kita terhadap kebutuhan pengguna juga perlu diperhatikan. Yang kedua, apakah isi koleksi referensi tersebut sesuai dengan kebutuhan pemakai? Kemutahiran dari isi koleksi bahan referensi umum perlu diperhatikan. Kemutahiran ini penting terutama pada jenis bahan referensi yang berisi fakta dan data statistik yang sangat cepat berubah. Pada jenis koleksi yang berisi informasi seperti riwayat hidup, alamat, dan sejenisnya. Berikutnya, bagaimana kondisi dana untuk membina koleksi referensi tersebut. Untuk membina dan mengembangkan koleksi referensi ini, ketersediaan dana sangat penting. Di dalam pemanfaatan dana ini, pustakawan perlu juga mempertimbangkan kerjasama antara perpustakaan, terutama di dalam pemberian bahan referensi umum. Apabila ada perpustakaan di lingkungan kota kita yang sudah membeli bahan referensi yang harganya sangat mahal, maka perpustakaan hendaknya tidak membeli bahan referensi yang sama. Dana tersebut bisa kita alokasikan untuk membeli bahan referensi lain atau membeli buku teks dan sebagainya. Selanjutnya, perlu ditata mekanisme kerjasama berupa pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan atau resource sharing. Dengan demikian, efisiensi penggunaan dana tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan, antara lain: yang pertama, siapa yang akan menggunakan koleksi referensi tersebut, dan apakah jumlah koleksi referensi yang besar akan cocok dengan kondisi pemakai tertentu, ataukah sebaliknya justru jumlah koleksi yang kecil tetapi relevan dengan kebutuhan pengguna justru dapat memenuhi sasaran pada kondisi yang sama. Yang kedua, jika tahun ini pemakai membutuhkan satu jenis koleksi referensi, katakanlah X, apakah tahun berikutnya pemakai tersebut membutuhkan jenis koleksi referensi yang lain, misalnya Y. Dan yang ketiga, sumber atau koleksi apa saja yang tersedia di perpustakaan lain terdekat dan seberapa jauh dapat dipakai oleh pemakai perpustakaan tersebut, misalnya dengan kerjasama antar perpustakaan dan sebagainya. Dan yang terakhir, jika ada pencuitan dana, apakah sudah disiapkan prioritas bahan koleksi referensi yang akan dibeli? Perkenalkan, nama saya Arini dengan stambuk A1120088. Menyusun bibliografi. Menyusun bibliografi merupakan salah satu tugas layanan referensi, agar layanan tersebut dapat memenuhi salah satu fungsi dari layanan referensi. Tugas penyusun bibliografi seperti ini sering dikatakan pula sebagai tugas pelayanan referensi yang tidak langsung. Pengetikan dalam penyusunan bibliografi sangat bervariasi bergantung kepada kebutuhan dan faktor kesenangan seseorang. Yaitu yang pertama, antara baris ke 1, 2, dan seterusnya diketik dengan jarak 1 spasi. Kedua, pemakaian huruf besar atau kapital. Ketiga, antara entry yang satu dengan yang lain diketik dengan jarak 2 spasi. Contohnya dari jenis bibliografi yang dimaksud, yang pertama, buku Georgory, Rodway and Stoffel, Lester L., Public Library and Comparative System Administrative Patrons for Service, Chicago, American Library Association,
1971. Hutchins, Margaret, Introduction to Reference Word, Chicago, American Library Association, 1944. Menyusun indeks artikel. Tujuan pokok dari pekerjaan mengindeks ialah yang pertama agar supaya karangan atau artikel yang mungkin dapat digunakan untuk keperluan penelitian atau penulisan dapat disimpan datanya tanpa ada kekhawatiran akan kehilangan sumbernya. Kedua, artikel atau karangan dalam tabitan berkala pada umumnya merupakan karya asli sebagai hasil atau bentuk pemikiran yang mutakhir. Oleh karena itu, terbitan berkala dianggap sebagai sumber pertama sebelum buku-buku. Unsur-unsur penting yang perlu dicatat dalam indeks antara lain nama pengarang, judul artikel, sumber penerbitan di mana artikel tersebut terdapat atau dimuat, volume atau tahun penerbitan, nomor penerbitan atau nomor edisi.